Selamat pagi anak-anak semua. Oke, untuk pertemuan hari ini, Mister akan menjelaskan yaitu adalah menentukan nilai optimum jika model matematikanya diketahui. Oke, kita kalau video-video Mister yang sebelumnya, saya sudah menyampaikan materi prasyaratnya. Sekarang sudah mulai kita masuk ke program linear yang sesungguhnya. Program linear yang sesungguhnya sebenarnya itu ada 3 permasalahan. Untuk permasalahan yang pertama, kita adalah bagaimana menentukan nilai optimum. Tujuan kita adalah semuanya menentukan nilai optimum. Yang pertama, jika model matematikanya diketahui. Nilai optimum itu ada 2 anak-anaknya. Ada namanya nilai maksimum dan ada yang namanya minimum, nilai minimum nanti. Oke, Mister langsung aja ke contoh soal. Bagaimana kita menentukan nilai optimum jika model matematikanya diketahui. Untuk contoh soal bisa kalian lihat di LKS. Di LKS itu kalau di bukunya Mister itu di halaman saya ambil di penilaian harian 2. Itu contoh soalnya ada di nomor 12. Nah, di sini nomor 12. Di sini ada contoh model matematikanya diketahui. Ini contoh namanya. Kita lihat di LKS halaman 26 nomor 12. Di sana model matematikanya adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, X plus Y kurang dari sama dengan 5, 2X plus 3Y kurang dari 12. Di sini ada namanya fungsi tujuan X, Y nya 4X plus 3Y. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Oke, Mister jelaskan seperti ini anak-anaknya. Dari judulnya, kita menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada 2, bisa maksimum, bisa minimum. Contoh soalnya kita mencari yang maksimum. Dari model matematika, ini yang disebut dengan model matematika. Model matematika, atau ada buku yang membilangnya sistem pertidaksamaan linear, itu sama aja model matematikanya. Terus yang fx, y ini disebut dengan fungsi tujuan, teman. Ada yang bilangnya fungsi tujuan, fungsi sasaran, atau fungsi objektif. Itu tergantung buku yang anak-anak baca sana ya. Tapi pada umumnya dia bilang fungsi tujuan. Fungsi tujuannya ini akan tujuannya kita ke sini untuk mencari nilai maksimum, maka ini menjadi fungsi tujuan di bagian akhir nanti. Terus bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya? Ingat, langkah-langkah penyelesaiannya dimanapun bentuk soalnya, kalau sudah model matematikanya diketahui, maka saya memberikan langkah-langkah penyelesaian. Pertama, ini langkah-langkahnya. Pertama, ini konsisten. Kalau model matematikanya diketahui, maka kalian wajib mencari daerah penyelesaiannya. Mencari daerah penyelesaian. Bagaimana mencari daerah penyelesaiannya? Mister sudah jelaskan di video pembelajaran Mister yang ketiga. Oke, saya bisa jelaskan ulang. Langkah pertama, ini kalian
lihat sini ya. Kalian punya model matematikanya ada 4. Ini disebut dengan model matematika yang pertama, ini disebut dengan model matematika yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Oke. Selanjutnya, karena buat pendekat sama seperti pertemuan selanjutnya, kita buat ya sumbu X dan sumbu Y. Oke. Yang pertama, di video pelajaran sudah kalian lihat ulang. Ini X lebih dari 0. Ini sama dengan garis X sama dengan 0. Gimana garis X sama dengan 0? Kalau dia garis X sama dengan 0, itu adalah yang di sumbu Y. Sumbu Y ini disebut dengan garis X sama dengan 0. Maka sumbu Y ini disebut dengan garis X sama dengan 0. Oke. Yang kedua, yang lebih darinya kita baca sama dengannya dulu. Y sama dengan 0. Oke, di pertemuan sebelumnya sudah. Kalau Y sama dengan 0, itulah sumbu X. Maka sumbu X ini bisa disebut dengan ini garis yang kedua. Sekarang garis yang ketiga, X plus Y sama dengan 5. Gimana cara membuat garisnya? Sudah di video pertama sudah ada ya. Tinggal tutup Y-nya. Tutup Y-nya dapat X sama dengan 5. Oke, tulis X-nya 5 di sebelah kanan. X-nya 5. Tutup X-nya. Sekarang tutup X-nya. Dapat Y sama dengan 5. Y 5, isinya di atas. Oke. Tarik garis. Ini garis yang ketiga. Sudah lebih jelasnya kalian lihat kembali di video pembelajarannya Mister yang sebelumnya. Selanjutnya, terakhir garis yang keempat. Garis yang keempat sama, kalian tutup Y-nya, ketemu 2X sama dengan 12, maka X-nya ketemu 6. X-nya ketemu 6. Selanjutnya, kalian tutup X-nya, maka dibaca 3Y sama dengan 12, maka Y-nya ketemu 12/3, maka Y-nya ketemu 4. 4 di bawah 5, dan tarik garis. Inilah garis yang keempat. Oke, saya membuat garis, kalian cukup pelajari lagi di video yang pertama. Sekarang bagaimana cara mencari daerah penyelesaian? Itu dengan cara mengaksir. Itu sudah kalian sudah lihat di video yang ketiga. Oke, yang pertama, X lebih dari 0. X lebih ini garisnya. Kalau X lebih dari 0 itu dia positif, maka hasilnya adalah ke kanan. Karena hasilnya ke kanan, untuk memudahkannya maka yang sebelah kiri Mister silam. Yang kiri Mister silam. Nanti hasilnya di bagian terakhir saja. Berarti kita hasilnya di sebelah kanan. Silang itu artinya berarti sebelah kirinya itu bukan daerah penyelesaian. Itu kalau silang itu berarti dia bukan daerah penyelesaian. Selanjutnya, garis kedua, Y lebih dari 0, lebih dari. Karena Y-nya lebih dari berarti hasilnya adalah ke atas karena positif. Y karena garis keduanya ini yang horizontal, kita hasilnya ke atas, maka yang kita silang itu yang di bawahnya. Yang di bawah kita silang. Berarti penyelesaiannya dari ke sini sudah bukan, ke bawah sudah bukan. Selanjutnya, garis yang ketiga. Oke, lihat di videonya Mister yang ketiga sana. Saya tulis ulang, X plus Y kurang dari 5. Ingat, untuk mencari yang garis seperti ini, kalian fokus ke sumbu Y-nya. Y-nya di sini adalah positif. Ini dibaca, perjanjian kita di awal dibaca kurang dari, dibaca minus. Plus kali min menghasilkan minus. Maka kalau minus, gimana kemarin videonya? Kalau minus maka hasilnya adalah di bawah garis. Karena hasilnya di bawah, ini di bawah garis, maka garis ketiganya yang kita silang adalah yang di atasnya. Berarti yang di atas itu bukan daerah penyelesaian. Oke. Selanjutnya, yang keempat. Yang keempat garisnya adalah 2X plus 3Y kurang dari 12 sama Y-nya positif
kurang dari dibaca minus, plus kali min menghasilkan min. Plus kali min menghasilkan minus, maka hasilnya juga di bawah. Oke, di bawah. Berarti garis ke-4 itu adalah arsinya ke bawah, maka yang di atas kita silang. Sekarang sudah jelas kelihatan sana. Mana daerah yang sama sekali tidak kena tanda silang. Maka dengan jelas bisa kalian lihat sini, daerah yang tidak kena silang itu adalah daerah yang seperti ini. Oke. Maka yang daerah yang kosong ini disebut dengan daerah penyelesaiannya, DP-nya. Nah, DP-nya ada di sana. Karena berupa daerah, maka kalau ini sudah langkah pertama, daerah penyelesaian selesai. Berarti daerah penyelesaian kita itu ada di sini. Langkah yang kedua, kalian menentukan titik sudut. Titik sudut atau ada yang bilangnya titik pojok. Titik pojok dari daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya titik pojoknya ada di sini. Ini saya berikan nama titik A. Oke. Yang ini saya beri nama titik B. Yang ini saya beri nama titik C, yang ini saya beri nama titik D. Berarti kita punya 4 titik di sana. Titik A, saya kira Anda tahu titik koordinat titik A itu adalah A di sini karena titik pangkal, berarti dia 0,0. Yang B, lihat B di sini, titiknya adalah X-nya 5, Y-nya 0, maka dia jadi 5,0. Yang titik C nanti bisa jelaskan. Yang titik D dulu. Yang titik D yang sini adalah X-nya 0, Y-nya 4, maka jadi 0,4. Ingat, yang B sama D ini siswanya sering terbalik. Yang B ini adalah 5,0, yang ini adalah 0,4. Sekarang bagaimana mencari titik C? Kalian lihat di sini, titik C ini adalah titik potongnya dari garis 3 dengan garis 4. Garis 3 dengan garis 4. Bagaimana cara mencari titik potong? Kalian pelajari waktu di SMP. Kalau nama titik potong, kita potongkan garis 3. Nama garisnya adalah X plus Y sama dengan 5. Terus garis yang keempat namanya adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Silakan kalian sudah pelajari di SMP ini dengan eliminasi substitusi. Ini kalian kali 2, biasanya ini kali 1. Maka ketemulah dia 2X plus 2Y sama dengan 10. 2X plus 3Y sama dengan 12. Kalian kurangi, ketemu min Y sama dengan min 2. Maka Y-nya ketemu 2. Ketemu Y-nya 2, dengan eliminasi substitusi, Y-nya substitusi ini ketemulah X-nya 3. Saya kira tidak begitu sulit karena ini kalian sudah pelajari, Y-nya masuk 2 di sini, maka ketemu X-nya 3. Maka titik C itu menjadi 3,2. Titik C-nya 3,2. Sekarang langkah yang terakhir, kalau sudah titik pojoknya wajib kalian tahu. Langkah yang terakhir, ini langkah yang terakhir. Langkah yang ketiga adalah mencari nilai maksimum. Kalian fokus ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 4x plus 3y. Gimana caranya mencari nilai maksimum? Dengan cara mensubstitusi ke 4 titiknya. Yang pertama, kalau saya tuju titik A, f-nya berarti 0,0. X-nya dikali 0 menghasilkan 0, Y-nya juga dikali 0 menghasilkan 0, nilainya adalah 0. Terus F, titik yang kedua, titik B, 5,0. X-nya dikali 5, 4 kali 5 menghasilkan 20, 3 kali 0 menghasilkan 0, maka nilainya adalah 20. Selanjutnya F yang C, 3,2.
4 kali 3, 4 kali 3 menghasilkan 12, tambah 3 kali 2 menghasilkan 6, yang menghasilkan 18. Terus F yang terakhir itu 0,4, 4 kali 0 menghasilkan 0, 3 kali 4 menghasilkan 12, maka dia menghasilkan 12. Nah, sekarang tinggal kalian lihatnya di sini. Dari yang di sini, nah, lihat nanya, yang 0, 20, 18, 12. Karena yang tanya nilai maksimum, maksimumlah paling besar, maka nilai maksimumnya adalah 20. Disebut dengan nilai maksimum. Nilai maksimumnya. Nanti kalau ada nilai minimumnya, dia adalah 0. Nah, nilai minimum. Nah, tergantung soalnya. Dia minta nilai maksimum apa nilai minimum. Lalu mencari nilai maksimum, tinggal lihat yang paling besar di sini. 0, 20, 18, 12, yang lebih besar adalah 20, maka nilai maksimumnya adalah 20. Nilai minimumnya adalah 0. Terus kalau ada tanya titik maksimum, maka 5,0 ini disebut dengan titik maksimum. Bedakan titik sama nilai. Kalau nilai lihat hasilnya, kalau titik kalian lihat di sini sebelah kirinya. Ini disebut dengan titik minimum. Oke. Kurang lebih ada 3 langkah untuk menyelesaikan bagaimana kita mencari nilai optimum jika model matematikanya diketahui. Pertama, kalian membuat daerah penyelesaian. Ini wajib kalian buat daerah penyelesaiannya dengan melihat video Mister yang sebelumnya. Selain model matematika daerah penyelesaian bisa kalian tentukan. Selanjutnya menentukan titik sudut atau titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Karena titik pojoknya seperti ini, berarti titik sudutnya ada 4. Kalian tentukan. Pasti nanti kita ketemu mencari titik potong. Kalau titik potong kalian lihat saja ini. Ini titik potong antara garis 3 dengan garis 4. Maka garis 3 dan garis 4-nya kalian eliminasi substitusi. Ketemulah titik potongnya sana. Ketemu titik sudut, kalian substitusi ke fungsi tujuan. Ketemu fungsi tujuan, ketemulah dia nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kurang lebih seperti itu langkah-langkah menentukan nilai optimum jika model matematikanya diketahui. Berarti untuk program linear yang model pertama sudah selesai, kita lanjut nanti program linear yang kedua. Cukup sampai sini, terima kasih.